Shalom saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Namun saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersuka cita buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman. Sapalah kami Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-65, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan. Kalau kita memahami situasi bangsa Israel ketika itu, sebab ini tergolong dalam Trito Yesaya, setelah mereka keluar dari bangsa Babel, perbudakan, penjajahan bangsa Babel ketika itu, tapi suasana hati mereka sepertinya belum merasakan kesejahteraan dan kedamaian itu. Sebab sepertinya setelah pembuangan itu, mereka masih mengalami kehampaan, masih mengalami kegamangan. Betul, mereka jatuh karena kesalahan, kedosaan mereka. Dan Yerusalem hancur, Bait Allah juga hancur. Di tengah keterpurukan itu, di tengah situasi yang sangat menggetirkan itu, Yesaya sebagai penulis dari kitab ini yang hidup sekitar abad ke-8 atau kira-kira tahun 739 sebelum Masehi, menyampaikan nubuatan ini, menyampaikan pesan ini, bahwa akan ada sebuah perubahan, bahwa akan ada sebuah perjungkir balikan dari situasi ketika mereka di bawah penjajahan, ketika mereka berada menjadi pribadi yang diperbudak oleh bangsa Babel. Suasana itu akan diubahkan, bahkan 100% berubah dari apa yang mereka alami sebelumnya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita ini. Dikatakan bahwa akan diciptakan Tuhan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan mereka akan bersorak-sorak, bergirang untuk selama-lamanya. Karena apa?
Lagi-lagi disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada lagi kedengaran bunyi tangisan, bunyi erangan pun tidak. Tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 dan selanjutnya, dan sebabnya lagi dikatakan, mereka akan mendirikan rumah untuk mendiami, mereka akan berkebun untuk menikmati buahnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Ini adalah situasi yang bertolak belakang. Ketika mereka berada di dalam penindasan bangsa Babel, penindasan bangsa-bangsa ketika itu di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nubuatan itu dinyatakan bagi mereka. Nubuatan itu disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Itu yang menjadi penegasan dari pasal 65 ayat 17 sampai 23 ini. Yesaya mau memberikan penghiburan, Yesaya mau memberikan pengharapan, mau memberikan keyakinan. Walaupun mereka di tengah pergumulan yang hebat, pergumulan yang sangat sulit, penuh dengan tantangan, harapan itu akan langit dan bumi yang baru itu akan nyata di dalam kehidupan mereka. Sebab perubahan itu akan nyata. Walaupun memang ketika kita melihat nats ini, janji itu belum tertepati dan masih hanya berada di dalam pengharapan. Tapi lagi-lagi Yesaya mau mengatakan bahwa harinya akan tiba. Langit baru, bumi baru itu akan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ini harus menjadi sebuah pengharapan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan yang berjanji. Dan kita tahu kalau Tuhan yang berjanji, maka itu akan ditepati. Dan dengan menegaskan janji-janji ini, Yesaya berusaha lebih dan lebih lagi agar memperkuat iman dan keyakinan umatnya, agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan. Sebab pengharapanlah menjadi kuat mereka, menjadi sauh untuk setiap kerinduan sebuah perubahan di tengah-tengah kehidupan mereka, terlebih sebagai bangsa yang menderita bergumul di dalam hari-hari mereka. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, disebutkan di sini ada langit baru dan bumi baru. Mungkin ada kita berpikir bahwa ini adalah bicara tentang eskatologis, bicara tentang sorga nyata. Ya, kalau kita mau bicarakannya ke depan nanti, benar bahwa ini bicara tentang ketika Yesus akan memerintah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat setiap kita, menghadirkan sorga kekekalan itu, langit baru dan bumi baru itu. Tapi kalau kita bicara tentang secara historis, secara situasi yang mereka alami pada saat itu, ini bukanlah bicara tentang sorga, ini bukan bicara tentang ada bumi yang dihancurkan, ada langit yang dihancurkan, lalu Tuhan menciptakan bumi lain, lalu Tuhan menciptakan langit yang lain. Tidak. Tapi ini adalah gambaran deskripsi bahwa situasi itu akan diputarbalikkan. Artinya, ini bukan penciptaan kembali bumi, langit secara fisik, tapi menggambarkan keadaan spiritual dan kehidupan yang baru di bawah pemerintahan Tuhan yang adil. Artinya kehidupan mereka akan diubahkan. Semangat pengharapan mereka akan diubahkan. Dan perubahan itu akan menjadi kuat setiap mereka. Perubahan drastis dari kondisi dunia yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kezoliman, yang penuh dengan dosa akan diubahkan menjadi terwujudnya langit dan bumi yang baru di dalam kehidupan kita. Benar, banyak sekali konsep ini tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi, ketika kitab Wahyu juga mencoba menyinggungnya, mengangkatnya di bagian akhir perjanjian baru, di mana disebutkan langit baru dan bumi baru menjadi simbol keadaan di mana Tuhan akan mengakhiri segala penderitaan, segala pergumulan, membawa kepada sebuah perubahan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Dan semua itu adalah anugerah Tuhan Yesus semata.
Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, lalu apa yang bisa kita petik menjadi sebuah sikap menyongsong langit dan bumi yang baru dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita yang seharusnya menyongsong itu semua? Yang pertama, iman dan ketaatan. Tetaplah hidup di dalam iman dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Itu sikap terbaik menyongsong langit baru, bumi baru. Yang kedua, tetaplah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap menyongsong langit baru, bumi baru itu, tetaplah hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita masih berpengharapan. Sama seperti ketika bangsa Israel ketika itu. Mereka belum mendapatkan hal itu. Tapi Tuhan mau katakan, di dalam penantian itu, di dalam menyongsong langit baru, bumi baru itu, tetaplah hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang keempat, berdoa dan tetaplah berkomunikasi dengan Tuhanmu. Yang kelima, tetaplah menjaga kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang terakhir, tetaplah menjadi pribadi yang melayani satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dikaitkan dengan nama minggu, ya ini minggu ujung tahun Kuria. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu ketika kita berada di dalam peringatan minggu ujung tahun Kuria? Yang pertama sekali, imanilah bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah di dalam tangan Tuhan. Kalaupun engkau bergumul, menderita pada saat ini, langit bumi baru itu akan menjadi milikmu. Masa depanmu akan cerah di tangan Tuhan. Yang kedua, akan ada kebangkitan dan kehidupan kekekalan. Sebab kematian bukanlah akhir segala-galanya bagi kehidupan orang percaya. Yang ketiga, hiduplah dalam keadilan dan kesejahteraan. Di minggu ujung tahun Kuria ini, berlakulah adil. Berlakulah memberi kekuatan satu dengan yang lain. Yang keempat, minggu ujung tahun Kuria menjadi kuat kita untuk diubahkan kesedihan dan tangismu menjadi sukacita, menjadi mata air kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut, tetaplah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kapanpun akhirnya akan tiba. Yang berikut, kita tidak terlepas di dalam minggu ujung tahun Kuria. Kita mengingat orang-orang yang lebih dahulu pergi meninggalkan kita. Untuk itu, di dalam minggu ujung tahun Kuria, ingatlah kebaikan mereka dan contohlah tindakan kebaikan yang mereka nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan selalulah berpikir bahwa ada akhir dari kehidupan kita ini. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop ini? Yang pertama sekali, tetaplah berharap dan berkeyakinan kepada janji Tuhan, kepada nubuatan Tuhan. Yang kedua, tantangan, ketaatan, dan kebajikan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi patahkanlah itu dengan imanmu, dengan kuatmu, bahwa kita akan tetap setia, tetap taat. Kita teramat percaya akan ada langit baru, bumi baru dalam hidup kita. Yang ketiga, terlibatlah aktif dalam pelayanan, terlibatlah aktif dalam penantian itu, dalam arti menjadi pribadi yang menumbuhkan semangat, menumbuhkan pengharapan bagi setiap orang yang terpuruk, terhempas dalam kehidupan kita. Yang berikut, mau tidak mau ketika ini bicara langit baru, bumi baru, saudaraku, lihatlah bumi kita ini semakin hari semakin gersang, semakin hari semakin panas. Jagalah lingkungan ini, jagalah bumi ini. Sebab inilah tempatmu tinggal. Dan bukan hanya tempatmu, tapi juga generasi-generasi selanjutnya di dalam kehidupan. Yang berikut, sadarilah akan ada akhir zaman. Akan ada pengadilan itu. Tapi satu hal yang pasti, itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita. Sebab kita berpengharapan bahwa di dalam Kristus, kita akan diberikan anugerah yang nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat dan semangat baru, pengharapan yang baru bagi setiap kami. Menyongsong langit baru, bumi baru, yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan,
Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.